Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak kelas 11. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang aliran-aliran ilmu kalam. Nah, kali ini kita akan membahas aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, dan yang ketiga Murji'ah. Yang pertama, aliran Khawarij. Di sini sejarah aliran Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Imam Asy-Syahrastani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati, maka ia dinamakan khariji atau seorang khawarij, baik keluarnya di masa sahabat terhadap Khulafa Ur-Rasyidin ataupun kepada pemimpin setelah mereka di masa tabi'in, dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Adapun golongan sekte Khawarij dan doktrin ajarannya di sini ada 6. Yang pertama, sekte Khawarij Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah ini berasal dari semboyan mereka, yaitu La hukma illa lillah, atau menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Terus yang kedua namanya Al-Azariqah. Nama Al-Azariqah ini dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azariqah itu dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Azariqah yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk juga anak dan istri-istri mereka. Terus yang ketiga ada golongan Khawarij namanya An-Najdah. Nah, pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Paham teologi An-Najdah yang terpenting itu adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka itu dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Golongan yang keempat dalam Khawarij adalah Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Terus yang kelima ada As-Sufriyah. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-nikmah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah atau mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Yang keenam namanya Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad Al-Murri At-Tamimi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Yang B adalah aliran Syiah. Dalam sejarah Syiah, Syiah itu menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah ini lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah itu tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Nah, di sini Abdullah ibnu Saba itu adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman
yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah itu berpendapat bahwa Abdullah ibnu Saba ini masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam, karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Dalam aliran Syiah, di antara propaganda Abdullah ibnu Saba itu adalah yang pertama al-wisoyah. Arti wisoyah adalah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah atau imam sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-wasi atau orang yang diberi wasiat. Yang kedua adalah roj'ah. Arti ar-roj'ah adalah kembali. Ibnu Saba menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih patut untuk kembali. Yang ketiga, ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba juga mempropagandakan paham bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Nah, di dalam sekte Syiah dan pahamnya, di sini akan dibahas yang pertama Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Waliyah. Maksudnya Syiah yang keterlaluan atau yang berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti, juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah juga keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan, karena sebenarnya wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay alaihissalam As-Saqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Terus yang ketiga ada Syiah Imamiyah. Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya. Ada Ali bin Abi Thalib, terus Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Husain bin. Yang keempat, Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang percayai hanya 7 orang imam. Urutan imam-imam yang dipercaya oleh Syiah Ismailiyah adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad bin Ali, Ismail bin Ja'far. Terus yang kelima ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini merupakan Syiah pengikut dari Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan bahwa apabila mati sebelum taubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Terus Syiah Karamitah, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka, setan-setan adalah musuh mereka, sembahyang adalah mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Nah, di sini dalam sejarah Murji'ah, kata Murji'ah itu berasal dari bahasa Arab arji'ah yang artinya menunda.
Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Dalam sekte Murji'ah dan pahamnya itu terdapat dua golongan aliran Murji'ah. Yang pertama Murji'ah moderat, yang kedua Murji'ah ekstrim. Dalam Murji'ah moderat, golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Dan oleh karena itu, maka tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Itu yang Murji'ah moderat. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrim. Nah, dalam Murji'ah ekstrim ini ada 4. Yang pertama, Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Yang kedua adalah As-Salihiyah, berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah itu adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Itu menurut As-Salihiyah. Selanjutnya, Al-Yunusiyah berpendapat bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik. Dan yang terakhir adalah Al-Hasaniyah. Mereka berpendapat jika seseorang mengatakan, "Saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini." Orang yang demikian itu tetap mukmin dan bukanlah kafir. Dan jika seseorang mengatakan, "Saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain," orang yang demikian itu juga tetap dianggap mukmin. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.